Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Tony Dayat dari kelas 01 Sake 010, perwakilan dari kelompok 9 untuk memenuhi tugas kelompok pengantar manajemen bisnis, yaitu yang beranggotakan Sekar Maizela Ananda, Siti Nurfadilah, Siti Supri Mulyani, dengan saya Tony Dayat, yaitu yang membahas tentang statistik dalam manajemen dan bisnis. Berikut penjelasannya. Apa itu statistik manajemen dan bisnis? Secara umum, statistik bisnis merupakan bagian penerapan dari ilmu statistika, di mana ilmu ini mempelajari pengolahan dan penyajian data dalam bentuk grafik, diagram, tabel, dan sebagainya. Atau dengan kata lain, statistik bisnis yaitu segala hal yang mencakup pengolahan data yang dapat membantu mengambil kebijakan yang baik dalam dunia bisnis. Sementara itu, statistik bisnis adalah suatu ilmu yang dikhususkan dalam pengolahan data bisnis seperti melalui analisis finansial, auditing, ekonometri, produksi, dan operasi, termasuk halnya peningkatan jasa dan penelitian pemasaran. Dalam bisnis, statistika berperan sangat penting di dalamnya, dikarenakan dalam bisnis dibutuhkan berbagai penghitungan dan analisis untuk mengambil keputusan secara tepat, sehingga dapat meningkatkan usaha perbisnisan dan menyelesaikan segala masalah yang ada di dunia bisnis. Tujuannya adalah sebagai bahan ataupun keterangan mengenai berbagai hal yang ingin dianalisis, sebagai penjelasan data terkait populasi tertentu dan mendapatkan gambaran masalah dari sana. Membuat estimasi dari data-data yang diperoleh sebagai dasar pengambilan keputusan, support dalam analisis data agar dapat mengetahui nilai dari suatu hal tersebut, serta interpretasi data ke ukuran yang lebih kecil agar dapat dipahami dengan mudah. Jenis statistik. Pertama ada statistik deskriptif dan induktif. Yang pertama, statistik deskriptif adalah bidang ilmu pengetahuan statistik yang mempelajari tata cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian, misalnya dalam bentuk tabel frekuensi atau grafik, dan selanjutnya dilakukan pengukuran nilai-nilai statistika seperti arithmetic mean, dan standard deviation. Yang kedua ada statistik induktif atau inferensial, adalah bidang ilmu pengetahuan statistik yang mempelajari tata cara penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan populasi berdasarkan data yang ada dalam suatu bagian dari populasi tersebut. Di dalamnya adalah berisi estimasi uji, hipotesis, prediksi, dan perhitungan. Derajat asosiasi antara variabel-variabel. Pengertian dua macam statistik tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup statistik induktif dan statistik induktif lebih luas daripada statistik deskriptif. Saya Siti Nurfadilah akan menjelaskan tentang statistik deskriptif dan juga statistik induktif. Pada umumnya ada dua macam bidang statistik, yakni statistik deskriptif dan juga induktif. Yang pertama kita masuk ke statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu sendiri merupakan bidang pengetahuan statistik yang mempelajari tata cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Misalnya dalam bentuk tabel frekuensi atau grafik, dan selanjutnya dilakukan pengukuran nilai-nilai statistiknya seperti arithmetic mean dan standard deviation. Yang kedua, kita masuk ke statistik induktif. Statistik ini merupakan bidang ilmu pengetahuan statistik yang mempelajari tata cara penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan populasi berdasarkan data yang ada dalam suatu bagian dari populasi tersebut, atau biasa juga disebut sampel. Di dalamnya berisi estimasi, uji hipotesis, prediksi, dan perhitungan derajat asosiasi antara variabel-variabel. Pengertian dua macam statistik tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup statistik induktif lebih luas daripada statistik deskriptif. Penarikan kesimpulan yang dilakukan pada statistik induktif merupakan generalisasi dari suatu populasi berdasarkan data atau sampel, sedangkan penarikan kesimpulan, kalaupun ada, pada statistik deskriptif hanya ditujukan pada kumpulan data yang ada, bukan untuk generalisasi.
Sesuai dengan ruang lingkup yang dimilikinya, analisis statistik deskriptif meliputi yang pertama deskriptif frekuensi serta pengukuran nilai-nilai statistiknya seperti pengukuran nilai sentral, dispersi, skewness, dan kurtosis, dan grafiknya seperti histogram, frekuensi, poligon, dan juga ogive. Yang kedua, angka indeks. Yang ketiga, time series atau deret waktu. Yang keempat, koefisien regresi dan koefisien sederhana, dan lain-lain. Penggunaan statistik dalam perusahaan. Statistik perusahaan adalah kumpulan angka-angka yang menerangkan tentang keadaan suatu perusahaan, apakah mengalami kemajuan atau kemunduran. Statistik dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi peminat produk atau layanan yang bisa dijadikan sebagai target. Faktor penting untuk mengembangkan target pasar adalah dengan mengidentifikasi ketertarikan konsumen dengan suatu produk. Bagaimana sih pentingnya statistik dalam perusahaan? Statistik mempunyai peranan penting dalam bisnis di suatu perusahaan. Seperti kita ketahui bahwa institusi bisnis biasanya terlibat dalam banyak aktivitas, dan di dalamnya ada beberapa faktor tertentu yang berpengaruh terhadap semua aktivitas tersebut. Dalam buku berjudul Applied General Statistics yang ditulis oleh Cowden dan Croxton mengungkapkan ada beberapa fungsi statistika bagi suatu perusahaan. Di antaranya, yang pertama ada sistem perencanaan operasi, yang kedua penetapan standar perusahaan, dan yang ketiga sebagai fungsi kontrol. Sistem perencanaan operasi. Segala aktivitas badan usaha dilakukan lewat pembuatan rencana atau planning terlebih dahulu. Pada perencanaan, badan usaha akan memprediksi semua kejadian yang bisa terjadi di waktu mendatang dan bagaimana berlangsungnya aktivitas-aktivitas tersebut, misalnya untuk aktivitas digital marketing. Dalam pembuatan perencanaan ini, tentu saja manajemen tidak asal memperkirakan apa yang terjadi di masa mendatang tanpa dukungan fakta berdasarkan semua kejadian yang sudah dilakukan. Yang kedua ada penetapan standar perusahaan. Sebuah badan usaha berskala besar tentu membutuhkan pendapatan beberapa standar supaya tetap efisien. Di samping itu juga berguna sebagai kualitas hasil operasi perusahaan agar dapat terjaga dengan baik. Dan yang terakhir sebagai fungsi kontrol. Maksudnya ialah berkaitan dengan pencapaian badan usaha dalam periode waktu tertentu. Perusahaan membandingkan antara perencanaan yang telah kejadian aktual. Jika hasilnya ternyata tidak sesuai perencanaan, sehingga analisis statistik bisa diaplikasikan untuk mencari sebab-sebab terjadinya ketidaksesuaian sekaligus bagaimana cara menyikapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Sekian dari saya pembahasan yang ketiga mengenai statistik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tony Dayat dengan NIM 2210 112000618. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus mengenai statistik dalam bidang manajemen. Jadi penggunaan metode statistika tentu harus disesuaikan dengan karakteristik data serta tujuan penelitian. Oleh sebab itu, pemilih metode yang tepat menjadi suatu keharusan dalam penelitian, sehingga hasil penelitian dapat mendekati dengan fenomena sesungguhnya. Pemilihan metode yang tepat juga harus didasari dengan pemahaman konsep pada metode tersebut. Misalnya untuk SEM, merupakan jenis teknik pemodelan confirmatory analysis. Model ini tidak digunakan untuk membangun sebuah model baru tanpa dasar teori yang sudah ada sebelumnya. Modifikasi di dalam model SEM harus dilakukan sesuai dengan teori yang mendasarinya. Selanjutnya, asumsi-asumsi yang terdapat pada setiap metode juga harus menjadi perhatian peneliti sebelum memilih metode tersebut. Sehingga contoh pada model regresi, terdapat beberapa asumsi yang harus diperhatikan sehingga hasil pemodelan dianggap valid, yaitu asumsi residual IIDN atau identik independent dan berdistribusi normal. Asumsi kenormalan residual adalah salah satu asumsi yang seringkali tidak terpenuhi pada beberapa data, khususnya data-data ekonomi. Kriteria ini menjelaskan
seberapa besar pengaruh dari variabel prediktor terhadap variabel respon yang dijelaskan di dalam model tersebut dalam buku Draper and Smith, yaitu berjudul Applied Regression Analysis. Tidak ada ketentuan beberapa nilai minimum kriteria model yang baik berdasarkan nilai R-square. Semua metode statistika yang berkaitan dengan pengujian hipotesis berbasis pada teori probabilitas, sehingga sangatlah wajar jika hasil permodelan tidak akan mungkin sama persis dengan kenyataan sebenarnya, namun minimal tidak memiliki perbedaan yang terlalu jauh. Baik, ditentukan. Oleh sebab itu, dalam permodelan statistika terdapat tingkat kepercayaan harus ditentukan oleh peneliti. Tingkat kepercayaan dihitung dari 1A hingga peneliti menentukan nilai A sebesar 5%, maka tingkat kepercayaan untuk penelitian sebesar 95%. Semakin tinggi tingkat kepercayaan tersebut terhadap suatu penelitian, maka penelitian tersebut akan semakin menjadi valid. Namun kenyataannya tidak mudah juga untuk melakukan penelitian. Dengan tingkat ketelitian sampai dengan 99%, sampai saat ini tidak ada ketentuan khusus berapa tingkat kepercayaan yang harus dipakai oleh suatu penelitian. Beberapa jurnal nasional dan internasional seringkali menggunakan tingkat kepercayaan mulai dari 90% sampai dengan 95%. Model adalah simplifikasi atau penyederhanaan fenomena-fenomena nyata dalam bentuk persamaan maupun ketidaksamaan matematika. Maka seharusnya peneliti dapat membangun model yang dapat merepresentasikan dengan fenomena sebenarnya. Pemilihan model terbaik perlu dilakukan sebelum menetapkan model yang akan dipakai sebagai alternatif penyelesaian pada suatu kasus. Pemilihan model terbaik dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator kriteria. Jika indikator untuk regresi salah satunya adalah R-square, maka indikator untuk permodelan SEM adalah kriteria goodness of fit. Dalam pemodelan regresi, untuk memperoleh model terbaik dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti backwise, stepwise, forward, dan lain sebagainya. Beberapa cara tersebut sudah tersedia pada menu-menu di beberapa software statistika, jadi peneliti dapat langsung mendapatkan model terbaik dengan cara membandingkan beberapa kriteria seperti R-square, CP-Mallow, dan residual mean square dari beberapa model yang telah dibuat. Model terbaik yang dipilih oleh model yang memiliki R-square. Cukup sekian dari saya, terima kasih.